Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Ibu Laras Ning SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Kuning, Kecamatan Banyu Urip. Beliau adalah Kepala Sekolah di mana sehari-hari saya bertugas. Hari ini saya akan mewawancarai beliau mengenai pengambilan keputusan-keputusan yang selama ini beliau lakukan saat menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya. Mohon maaf Ibu, Ya. saya ingin mengetahui bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah. Oke, terima kasih Bu Wahyu atas waktu yang diberikan pada diri saya. Di sini akan saya akan mencoba yaitu menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu. Bahwa di sekolah kami, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Kuning, dan cara untuk mengidentifikasi kasus yang kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, kami mempunyai cara, yaitu yang pertama, kami mengidentifikasi kasus itu pertama dilihat dari orang yang berkecimpung di dalam kasus itu, apakah hanya pribadi, apakah kelompok atau individu atau kelompok, sehingga kasus itu bisa dikelompokkan menjadi kasus individu lawan kelompok. Yang kedua yaitu kita mengidentifikasinya dengan dilihat perasaannya yang terjadi atau yang dimiliki oleh orang-orang yang terkecimpung atau berkecimpung dalam kasus tersebut, apakah memiliki rasa kasihan ataukah berdasarkan yaitu rasa keadilan. Adapun cara yang ketiga dalam kami mengidentifikasi kasus tersebut yaitu berdasarkan kebenaran dan kesetiaan. Demikian Bu Wahyu cara-cara kami mengidentifikasi kasus tersebut. Terima kasih. Begitu Ibu. Ya. Nah, setelah diidentifikasi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang terutama untuk kasus-kasus yang berdasarkan dua pilihan Ibu tadi? Ya, oke, terima kasih. Cara kami untuk mengambil keputusan yang telah kami sampaikan tadi yaitu dengan cara diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara kepala sekolah dengan stakeholder, khususnya pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Demikian Bu Wahyu. Ya, berarti dengan musyawarah ya Bu, bersama-sama, tidak Oke. hanya dengan kepala sekolah dan dewan guru, tetapi juga melibatkan stakeholder ya Bu. Iya, oke. Ya, gitu. Biasanya setelah musyawarah langkah-langkah berikutnya apa yang Ibu tempuh? Oke, setelah musyawarah yaitu langkah-langkah yang kami tempuh untuk mengambil keputusan tersebut adalah yang pertama, kami identifikasi dulu kasus apa yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian kami melihat jenis kasusnya itu apa, ya. Kemudian setelah dilihat jenis kasusnya itu apa, kita kasus tersebut kita musyawarahkan dengan teman-teman guru yang ada di sekolah kami, kemudian kita musyawarahkan lah Bapak Ibu guru itu memberikan sumbang saran, pendapat, ide dan sebagainya, bagaimana baiknya lah pendapat itu berbeda. Dengan adanya perbedaan itu kita dapat masukan, kemudian bisa mengambil kesatuan keputusan, itulah yang kami jalankan. Seperti itu ya Bu ya, Oke. langkah-langkahnya. Sudah terstruktur sekali ya Bu Iya, ya. iya, Sudah terbiasa ya Bu ya, berarti seperti itu iya, ya Bu ya. Nah, selama ini hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus, terutama kasus-kasus mengenai dilema etika itu bagaimana Bu? Hal-hal yang sangat efektif dalam Pengambilan keputusan selama ini Bu. keputusan Ya, yaitu pengambilan yang keputusan. sangatlah efektif, yaitu misalnya ada suatu kasus, kami mengidentifikasi, kemudian kita memberitahu pada Bapak Ibu guru, mari kita berkumpul untuk memecahkan kasus tersebut. Yang utama itu tetap musyawarah ya Bu ya, tetap Karena dengan musyawarah beban kepala sekolah itu tidak terlalu berat, dan jika terjadi apa-apa tidak menjadi tanggungan pribadi, tapi Bapak Ibu guru pun juga perlu mengetahui kasus apa yang terjadi. Oh ya, seperti itu ya Bu. Saya mendapat sedikit gambaran cara-cara Ibu memecahkan langkah-langkah memecahkan kasus. itu.
Nah, selama ini Bu, tentunya dalam musyawarah, dalam pemecahan kasus pasti ada tantangannya. Iya. Nah, itu bagaimana cara Ibu mensikapi tantangan yang muncul dalam pengambilan keputusan itu? Oke. Tantangan pasti ada ya, dalam suatu kegiatan pasti ada tantangan, entah tantangan itu kecil ataupun besar pasti ada. Lah tantangan bagi diri saya yang saya alami yaitu sulitnya untuk menyatukan pendapat. Karena apa Bu Ayu? Pendapat dari orang yang satu dengan yang lain atau bu guru yang satu dengan bu guru yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan adanya sumbang saran atau pendapat dari Bapak Ibu guru sehingga kami bisa menyatukan, yaitu dengan cara intinya yaitu sulitnya untuk menentukan kesimpulan demikian, karena Pak Guru A, Pak Guru B itu pastinya punya pendapat yang berbeda-beda sehingga intinya kita sulitnya untuk menyatukan atau mengambil kesimpulan langkah apa yang harus kita ambil seperti itu. Pengambilan kesimpulan dari hasil musyawarah ya berarti itu yang tantangan yang dihadapi ya Bu. Iya, oke. Nah Ibu, apabila muncul kasus seperti yang tadi sudah Ibu ngendika, setiap muncul kasus pasti dimusyawarahkan dulu ya Bu ya. Tidak langsung diselesaikan saat itu juga. Nah seperti itu karena ada Ibu menggunakan prosedur dan langkah-langkah seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, bagaimana faktor-faktor apa saja yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah kami dalam menyelesaikan keputusan yaitu teman-teman guru atau stakeholder yang ada di dalam sekolah yang sangatlah berperan dalam dalam hal menyelesaikan kasus ataupun dalam hal untuk kemajuan sekolah tersebut. Itu ya, berarti dukungan dari teman sejawat dan juga stakeholder itu yang utama ya dalam penyelesaian kasus. Jadi yang namanya keberhasilan adalah keberhasilan suatu tim, bukan seseorang. Kalau menurut pendapat saya ya. Dari banyak, tentunya Ibu sudah sekian lama menjadi kepala sekolah, pasti banyak kasus-kasus yang dihadapi. Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari setiap kasus yang muncul itu? Iya. Terima kasih Bu Ayu. Kasus-kasus yang kami temui, kami dapatkan selama saya menjadi kepala sekolah, antara tahun yang satu dengan yang lain kasusnya pasti berbeda. Lah, pembelajaran ini yang dapat saya ambil adalah kita lebih baik mengambil di dalam menyelesaikan kasus itu lebih baik harus dengan teliti, cermat, hati-hati, dan kita bisa mengidentifikasikan kasus tersebut serta harus membuat jadwalnya itu ya, kalau misalnya kasus itu ringan segera saja kita atasi. Jika itu kasusnya agak berat, kita harus melibatkan beberapa faktor, yaitu misalnya teman sejawat atau apa. Jadi kita tetap harus membuat jadwal tata cara gitu. Kalau kasusnya ringan kan segera saja pada hari itu juga bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya itu agak bersifat berat, nah itu kita perlu membutuhkan waktu, bahkan melibatkan beberapa maksudnya stakeholder atau dan perlu waktu yang agak lama. Seperti itu Bu Ayu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Bu atas waktunya, sudah memberi saya pencerahan, pembelajaran mengenai cara-cara Ibu, langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus yang muncul di sekolah. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf apabila dalam bertanya saya banyak kesalahan. Sama-sama Bu Ayu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dari Bu Ayu bisa berjalan dengan lancar. Selamat melanjutkan aktivitas, dan mohon maaf jika kami di dalam memberikan melayani Bu Ayu mewawancarai saya kok kurang pas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih sekali waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya akan mengobrol dengan Kepala Sekolah SD Negeri Golok, Kecamatan Banyurip. Beliau adalah Ibu Yeni Damayanti Puspasari MPD, yang mana saya ingin bertanya mengenai kasus-kasus dan penanganan kasus yang ada di sekolah beliau. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah Ibu. Sebelumnya terima kasih kedatangannya Bu Wahyu di SD Negeri Golok. Kaitannya dengan tugas TGP ya, untuk pengalaman diri saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Golok, kaitannya dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri Golok, itu yang kaitannya dengan PTK. Ya. Yang pertama ya, saya menanyakan dulu kepada yang bersangkutan apa saja masalah-masalah yang dihadapi beliau. Saya dudukkan bersama dengan saya. Setelah itu saya mengidentifikasi masalahnya. Terus selanjutnya ya, saya bersama-sama dengan beliau bagaimana nanti solusinya atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Setelah diidentifikasi kan biasanya kemudian saat ada pengambilan keputusan tadi. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang sudah dibuat dan dimusyawarahkan tadi? Terima kasih. Untuk memutuskan keputusan tersebut, biasanya saya menimbang dulu. Misalnya masalah itu masalah tentang dalam sekolahan, atau itu di masalah tersebut masalah keluarga, saya pertimbangkan dulu masalah itu yang paling penting itu ya. Nah, karena kita sebagai ASN ya, kita harus mematuhi peraturan yang harus kita laksanakan. Dalam pengambilan keputusan Ibu selama menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini, hal-hal apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu jalankan? Kita berpedoman pada musyawarah untuk mufakat ya Mbak, mencari kebenarannya, dan itu biasanya ya saya mencari yang karena kita sebagai ASN ya, yang saya utamakan dulu ya ASN-nya dulu. Misalnya dalam masalah masyarakat atau kekeluargaan, itu kita harus mendahulukan dulu yang tugas pentingnya. Kemudian hal-hal apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini, Bu? Ya, dilemanya untuk mengambil keputusan itu biasanya kalau bertentangan dengan hakim kita. Ya, kita kan tidak tahu ya masalah orang lain. Misalnya ada yang paling penting, misalnya kalau ada tetangga dari bapak ibu guru itu ada yang meninggal karena kita masuk sosial, nah kita bertentangan batin Nah, setelah ada tantangan, tentu juga ada faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, selama ini faktor-faktor yang menurut Ibu memudahkan dalam pengambilan keputusan itu apa? Faktornya seperti adanya dukungan dari rekan-rekan misalnya. Untuk memutuskan suatu keputusan ya biasanya teman-teman itu memberi masukan, terus memberi solusi. Nanti kalau misalnya teman-teman itu memberi solusi, saya menyerap
dari aspirasi dari Bapak Ibu guru, teman-teman, nanti saya putuskan yang misalnya itu terbaik untuk Bapak Ibu guru yang bermasalah itu saya bisa lanjutkan untuk memperbaiki masalah tersebut. Dari berbagai macam kasus yang muncul dan penyelesaiannya, segala keputusannya yang sudah Ibu ambil selama ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari semua masalah-masalah yang muncul yang ada di sekolah? Yang dapat kita ambil ya, karena kita itu sebagai pertama ya ASN, kita juga sebagai makhluk sosial, ya kita harus sama-sama jalan. Misalnya kalau ada masalah itu sama-sama jalan, tapi harus diprioritaskan dulu. Yang paling penting, yang paling didahulukan itu yang mana dulu. Jadi kalau bisa berjalan bersama-sama, yang penting jangan jenuh. Berarti pembelajaran yang bisa diambil adalah melihat dari segi prioritas prioritas mana yang diutamakan yang lebih. Yang paling penting dulu yang diutamakan. Terima kasih sekali Ibu, saya bertambah wawasan dengan berbincang bersama Ibu. Mohon maaf sekali apabila saya banyak tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya, terima kasih Bu Wahyu atas kedatangannya. Semoga sukses selalu buat Bu Wahyu, dan ini juga sebagai pengalaman saya, sebagai untuk wawasan saya untuk bisa mengerti apa itu tentang dilema etika. Terima kasih kedatangannya. Semoga sukses selalu untuk Bu Wahyu. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau Ibu Siti Imro'ah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kledong Kradenan, Kecamatan Banyuurip, mengenai pengambilan keputusan yang beliau lakukan di sekolah beliau yang berhubungan dengan dilema etika. Mohon bantuannya ya Ibu, saya ingin bertanya mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu selama ini. Bagaimana, yang pertama kali saya ingin ketahui adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah Ibu, apakah itu merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Yang kami lakukan itu pertama mempelajari kasus tersebut, kemudian kita juga harus selalu mengingat aturan-aturan yang ada secara kedinasan, kemudian juga mempertimbangkan pihak-pihak yang ada di dalam kasus tersebut, kemudian mempelajari fakta-fakta yang ada di dalam kasus tersebut. Dari hal-hal tersebut kita bisa mempelajari bersama, menentukan apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Begitu. Kemudian saya juga ingin mengetahui bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang sudah Ibu identifikasi tadi. Cara pengambilan keputusan, pertama kita harus mengenal dan mengetahui kasus tersebut. Yang jadi pedoman itu adalah aturan-aturan yang berlaku, tapi tetap mempertimbangkan kebijaksanaan. Kemudian memikirkan pertimbangan, yaitu manfaat dari keputusan yang kita ambil, kebaikan dari keputusan yang kita ambil, kemudian manfaat dan kebaikan itu untuk keluasannya untuk jangka waktu yang lama, sebentar, untuk manfaat yang lebih luas atau lebih sempit. Itu jadi pertimbangan. Jadi yang utama aturan yang berlaku, tapi tetap ada kebijaksanaan yang tidak melanggar aturan. Jadi tetap mengutamakan
peraturan ya Bu ya, tanpa mengesampingkan kebijakan dari situasi kasus-kasus tersebut gitu. Karena tidak setiap kasus itu harus mendapatkan penyelesaian yang sama gitu. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Ibu biasanya lakukan setelah mengidentifikasi kasus tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut? Prosedur yang kami lakukan setelah kita mengidentifikasi mempelajari masalah tersebut, kita komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian komunikasi, setelah itu musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat, kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat, serta kita selalu ada usaha keras, niat usaha bersama supaya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Berarti dari langkah-langkah yang saya tangkap yang Ibu tadi ngendikake itu tetap harus ada musyawarah dengan stakeholder ya Bu ya. Tidak hanya diputuskan oleh, mohon maaf, misalnya kepala sekolah seorang diri. Sama sekali tidak. Oh ya, seperti itu ya Bu. Selama ini hal-hal menurut Ibu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa saja Ibu? Yang membuat kita efektif dalam mengambil keputusan bila kita sudah mengenal dan mempelajari kasus, itu komunikasi yang sehat, musyawarah yang bagus dengan stakeholder, dengan berbagai pihak, dan kerjasama yang baik untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Jadi kuncinya itu di komunikasi ya Bu. Betul. Komunikasi yang baik sehingga bisa membangun kerjasama untuk menyelesaikan kasus ya Bu ya. Selama ini tentunya dari sekian banyak kasus yang muncul dan berbagai macam cara penyelesaian kasus yang sudah Ibu laksanakan, tentunya pasti ada hambatan, ada tantangan yang Ibu peroleh, yang Ibu hadapi dari kasus-kasus itu tadi. Tantangannya apa mau Ibu biasanya Ibu? Tantangan yang kami hadapi antara lain bila kita berhadapan dengan suatu kasus yang pilihannya itu merupakan suatu kepentingan kedinasan. Kita terikat dalam suatu sistem kerja, dua pilihan sama-sama tugas kedinasan seperti ini. Misalnya antara mengajar dan administrasi yang harus segera dilaksanakan itu salah satu. Kemudian juga kadang ada pihak-pihak tertentu yang sulit diajak komunikasi. Tapi tantangan tersebut dengan usaha keras dan kerjasama, insya Allah bisa kami selesaikan. Berarti lebih banyak muncul tantangan itu dari dilema ini kan Ibu, kebenaran lawan kebenaran. Mengajar itu benar tugas seorang guru, administrasi juga harus dikerjakan ya Bu ya. Itu lebih banyak memunculkan tantangan dalam penyelesaian kasus gitu. Nah, tentunya dalam kasus-kasus yang muncul Ibu juga memiliki jadwal atau cara-cara Ibu, prosedur-prosedur Ibu untuk menyelesaikan kasus. Prosedur yang Ibu laksanakan itu seperti ini. Kalau jadwal dalam menyelesaikan kasus untuk kasus-kasus yang sudah kita ketahui dari awal sudah merupakan program, itu bisa kita atasi dari awal dengan membuat jadwal dan kerjasama dengan Dewan Guru. Apabila itu hanya melibatkan Dewan Guru, itu harus ada kerjasama. Kemudian bila melibatkan seperti komite orang tua, stakeholder dan dinas, itu kita juga harus komunikasi dan kerjasama. Itu yang dijadwal atau kasus-kasus tertentu yang sudah bisa diketahui dalam program tersebut. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang harus segera muncul dengan sendirinya, harus segera kita atasi, ya saat itu harus kita segera atasi. Seperti itu. Berarti tergantung kasusnya ya Bu ya. Tidak bisa disamaratakan, semua tergantung kasusnya. Betul Ibu. Nah, selama ini faktor-faktor yang memudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah itu apa ya Bu ya? Hal-hal yang membantu kita dalam memutuskan atau menyelesaikan kasus-kasus itu karena ada kebersamaan, komunikasi yang sehat, kerjasama dan semangat kita, usaha keras kita bersama-sama untuk
tujuan bersama itu yang membuat kita bisa menyelesaikan kasus-kasus dengan baik seperti itu. Dari semua yang Ibu sampaikan, dari kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi, tentunya ada pembelajaran yang Ibu dapatkan. Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari selama ini penuntasan kasus-kasus yang Ibu laksanakan tadi? Pembelajaran secara keseluruhan dari penyelesaian kasus-kasus, kami bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan kita sekolah maupun di kebersamaan semua dewan guru, komite dan stakeholder sekolah itu karena adanya kerjasama dan komunikasi yang sehat bisa membantu kita menyelesaikan kasus dan mencapai tujuan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kebersamaan, kerja keras, dan komunikasi yang sehat membantu kita meraih tujuan. Bermanfaat bagi kita. Saya dapat mengambil kesimpulan dari yang Ibu bicarakan tadi bahwa setiap kasus kuncinya ada di komunikasi yang sehat ya Bu ya, dalam menyelesaikan setiap kasus. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman Ibu menangani kasus-kasus yang muncul di sekolah yang Ibu pimpin. Saya sangat berterima kasih sekali Ibu atas waktunya. Sama-sama. Demikian perbincangan saya dengan beliau Ibu Siti Imro'ah mengenai pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang muncul di sekolah yang beliau pimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.